Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di hari Senin ini dalam rangka acara pengajian bersama. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan dicatat oleh Allah menjadi amal soleh. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, malam hari ini tema yang akan saya sampaikan yang berjudul musim dingin, musim yang paling menguntungkan bagi para ahli ibadah. Ini baru disampaikan di Masjid Nur Hidayah 2 minggu yang lalu. Di sini mah belum, pokoknya satu masjid, satu judul gitu. Nah, Bapak Ibu, sekarang di Indonesia kan lagi musim dingin, musim hujan. Betul apa betul lagi? Nah, ternyata Bapak Ibu, perkara musim dingin, perkara musim panas itu diceritakan di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surah Al-Quraisy ayat 2. Musim dingin dan musim panas di dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilafihim. Kebiasaan orang-orang Quraisy, rehlah, mereka melakukan perjalanan jauh asyita di musim dingin, wassaif dan di musim panas, Bapak Ibu. Dan kebiasaan orang-orang Quraisy pada zaman dahulu, kalau penduduk mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan makan, ada kebiasaan yang buruk. Mereka membawa sekeluarga menuju tengah-tengah gurun Sahara. Kemudian di tengah-tengah gurun Sahara mereka mendirikan tenda. Keluarganya dibawa masuk ke tenda semua, mengasingkan diri sampai mati di sana. Inilah kebiasaan yang dinamakan al-iktifar. Dan suatu hari ada salah satu keluarga dari Bani Makhzum akan melakukan iktifar, Bapak Ibu. Kemudian diketahui oleh buyut Rasulullah, yaitu Hashim. Lalu keluarga Bani Makhzum ini dilarang melakukan iktifar. Solusinya yaitu Hashim ini kemudian memiliki ide, ayo sama-sama kita bantu orang yang kesulitan. Caranya gimana? Rihlatash syita'i wassaif. Kita melakukan 2 perjalanan yang sangat jauh untuk melakukan bisnis jual beli di musim panas dan di musim dingin. Nah, kalau musim panas, orang-orang dari Jeddah Mekah ini melakukan rihlah, rombongan naik unta bareng
menuju utara. Utara itu daerah mana? Suriah, Irak, dan Yordan. Jualan di sana kalau musim dingin, musim panas. Kalau musim dingin, angin yang kencang, udara yang jekut, orang-orang Mekah Jeddah ini turunnya ke bawah, ke daerah selatan, ke daerah negeri Yaman, jualan di sana. Barang-barang yang mereka bawa dari Jeddah Mekah ini ada kurma, bulu domba, kulit, minyak samin, dan tumbuhan herbal. Jadi di kota Jeddah Mekah itu perkebunan kurma, agrobisnis peternakan, kulit itu banyak. Termasuk Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sedikit menambah wawasan kita. Ternyata kalau di Saudi itu jagal-jagal itu juga dicetak khusus pisaunya kalau yang mau dikirim ke daerah Jazirah Arab. Jadi sudah dari zaman dulu RPH rumah pemotongan hewan yang ada di Indonesia, baik yang ada di Pulau Jawa, Sumatera ataupun Kalimantan, biasanya mereka itu kalau nyembelih pakai pisau Solingen Jerman. Nah ternyata saya selidiki kalau Idul Kurban di Jeddah atau kegiatan penyembelihan di Jeddah, dari Solingen Jerman pun itu mengirimkan pisau khusus untuk daerah Jazirah Arab yang ada tok Arabnya ini. Nah jadi memang dari dulu salah satu barang dagangan yang dijual orang Mekah yaitu kulit domba. Mereka kalau musim panas dia perginya ke Irak, ke negeri Sam di sini, ya. Dan ini sedikit gambaran yang saya sampaikan kemarin. Kalau di Jeddah Mekah musim dingin, maka suhunya bisa sampai 15 sampai 19 derajat Celcius, adem tenanan. Makanya perlu persiapan khusus bagi orang Indonesia yang mau umroh atau haji ketika musim dingin, karena lumayan jekut di sana. Kemudian kecepatan angin itu sampai 5 sampai 8 km ya. Jadi gelebuk gitu. Bisa kita lihat banyak orang-orang yang di sekitar Masjidil Haram ini kedinginan, karena memang bisa dibilang ini termasuk salah satu cuaca yang ekstrim yang pernah saya rasakan di Kota Mekah ini. Saat ini hampir jam 7:30 pagi. 7:30 kayak gini Bapak Ibu. Jadi 7:30 di Saudi Arabia anginnya sudah sekencang ini kalau musim dingin. Jam 7:30 pagi dan sangat dingin sekali. Ini memang hampir sudah 10 hari ini Kota Mekah ini cuacanya sangat dingin sekali. Tapi hari ini tepatnya hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 ini sepertinya lebih dingin ini bagian ini. Bisa kita lihat orang yang berlalu lalang di sekitar Masjidil Haram ini mereka. Nah jadi inilah keadaan zaman sekarang kalau musim dingin di Mekah di Jeddah. Nah jadi malam hari ini Bapak Ibu yang hadir, kita bahas
ternyata musim dingin musim yang paling menguntungkan bagi para ahli ibadah. Datangnya musim hujan bagi kita orang-orang muslim yang ada di Indonesia jangan disikapi dengan mengeluh hujannya. Malahan orang-orang soleh zaman dahulu ketika datang musim dingin, musim salju, musim hujan, mereka itu bahagia. Sampai-sampai Umar bin Khattab yang gelarnya Al-Faruq, termasuk golongan Al-Ashrah Mubassirin ilal Jannah, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga tanpa hisab, yang kalau berderet ada perempuan yang sampai keguguran. Ada orang kesurupan, nggak perlu pakai ayat-ayat ruqyah, pakai naklumnya, pakai sendalnya dicopot digini kemari. Ada iblis, ada setan yang jalan satu lorong dengan Umar, maka iblis ini ngaleh saking takutnya dengan Umar. Dan Umar ini juga seorang ahli ibadah. Apa yang beliau katakan ketika datang musim dingin? Asyita'u ghanimatul 'abid. Asyita, musim dingin itu ghanimatul 'abid, harta rampasan terang bagi para ahli ibadah. Kalau jenengan mau membabi buta urusan ibadah, ini musim dingin waktunya. Kenapa disebut musim dingin sebagai musimnya para ahli ibadah? Ternyata di dalam hadis riwayat Baihaqi, Nabi Muhammad menjelaskan, Asyita'u rabiul mu'min. Musim dingin adalah musim seminya bagi seorang muslim. Musim semi itu waktunya musim bercocok tanam, waktunya menuai beramal soleh sebanyak-banyaknya. Apa alasannya? Qasura naharuhu fasam, karena siang harinya menjadi pendek, wa talla lailuhu faqam, dan waktu malamnya menjadi panjang, bisa digunakan untuk sholat tahajud. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau musim dingin harinya itu akan menjadi lebih pendek. Kita hidup di Indonesia sehari semalam 24 jam, 12 jam siang hari, 12 jam malam hari gitu ya. Kalau disekat jadi 2. Karena kita di negara tropis, selisih antara siang dan malam di musim dingin tidak begitu terasa. Paling-paling 1 jam, 1 jam setengah. Bapak Ibu, bagi negara-negara yang memiliki 4 musim, seperti negara-negara yang ada di benua Eropa, Belanda, bahkan Jazirah Arab, itu ada 4 musim. Kalau datang musim dingin, perubahan waktunya sangat terasa. Siangnya menjadi pendek, malamnya menjadi panjang. Maka ibu bapak, kalau ada orang Indonesia yang jadi TKI, tenaga kerja Indonesia, kerjanya kemudian di luar negeri, di daerah Eropa, kalau masih seorang muslim, misalnya di Eropa bulan Ramadannya jatuh di musim panas, kelengar Bapak Ibu, karena siang harinya jadi panjang, malam harinya menjadi pendek. Mereka puasa di bulan Ramadan bisa sampai 20 jam. Kita mentok di Indonesia puasa berapa jam? 14 jam ya. Itu sekelar-kelaran. Bayangkan kalau puasa 20 jam Pak. Nah Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, biasanya selisih waktu antara siang dan malam di musim dingin itu akan terasa di negara-negara yang memiliki 4 musim. Secara sains saya pernah jelaskan, jadi kayak gini. Kenapa ya Indonesia itu
dari amal, ibadah, masyarakat Indonesia sendiri? Enggak deh, bercanda. Mari kita temukan jawabannya. Indonesia kita tercinta ini dilewati oleh garis ekuator atau yang lebih eksis dengan nama garis khatulistiwa. Garis ini adalah garis yang membagi bumi jadi dua bagian, antara kutub utara dan kutub selatan. Daerah yang terletak di sekitar khatulistiwa disebut daerah tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sedangkan daerah yang letaknya jauh dari khatulistiwa memiliki 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Salah satu karakteristik utama daerah tropis adalah menerima radiasi matahari yang nyaris konstan setiap hari selama sepanjang tahun. Penyebab utama perbedaan musim adalah akibat dari rotasi bumi terhadap porosnya. Pada awalnya, banyak yang mengira bahwa rotasi bumi terhadap porosnya selalu tegak lurus dengan datangnya radiasi matahari. Ternyata rotasi bumi itu memiliki kemiringan. Analoginya sama seperti bola dunia yang sering digunakan untuk peraga di pelajaran geografi. Terjadinya 4 musim dan perbedaan waktu siang dan malam di berbagai penjuru dunia tak lain tak bukan disebabkan oleh efek kemiringan sumbu rotasi bumi. Jadi karena sumbunya bumi ini miring tidak lurus, menyebabkan adanya perbedaan waktu dan perbedaan musim di setiap negara tertentu. Dan kalau di Jazirah Arab termasuk ada musim dingin. Bapak Ibu pernah dengarkan berita di Mekah turun salju, betul-betul. Nah, di dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi mengatakan musim dingin itu asyita'u rabiul mu'min. Musim dingin adalah musim seminya bagi seorang mukmin, waktunya semangat untuk beribadah. Kenapa? Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, musim dingin disebut oleh Nabi dengan kalimat ghanimah baridah atau harta rampasan perang yang dingin. Kalau kita ingin mendapatkan harta rampasan perang di medan peperangan, kita harus berkorban, berjuang maksimal, darah, harta, nyawa, bahkan jadi korban untuk mencari ghanimah. Artinya, kalau berpuasa di bulan yang musim dingin, puasa ini kita dapatkan pahalanya, tidak perlu kita bersusah payah. Karena siangnya itu hujan, orang kerasa ngelak, pulang kerja, yora panas, tekan rumah gelundang-gelundung, Allahu Akbar, bis maghrib, nggak terasa. Makanya dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ghanimatul baridah as-shaumu fi syita, harta rampasan perang yang dingin yaitu berpuasa di musim yang dingin, ini waktunya. Makanya Bapak Ibu, inilah ucapannya orang-orang soleh pada zaman dahulu. Yang pertama, ucapan dari sahabat Nabi yang mulia yang bernama Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, ketika datang musim dingin menyelimuti daerah Jazirah Arab, beliau berkata, marhaban bisyita, marhaban bisyita, selamat datang musim dingin. Fihi tanzilur rahmah, yang di dalamnya penuh rahmat. Amma lailuhu fatawilu lil qaim, yang waktu malamnya menjadi panjang, kita bisa gunakan untuk menyambung dengan Allah dengan cara mendirikan sholat tahajud. Wa amma naharuhu faqasir, dan siang harinya waktunya menjadi pendek, lisaim, kita bisa berpuasa dengan mudah dan ringan. Ini sahabat Ibnu Mas'ud ketika menyambut datangnya musim dingin. Selanjutnya, perkataan seorang ulama yang bernama Ubaid ibnu Umair rahimakumullah, dia berkata, kana yaqulu idza jaa asy-syita, ketika datang musim dingin, dia pasti berkata, ya ahlul Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang senang baca Quran, orang-orang yang senang menghafal Al-Quran, orang-orang yang senang mentadaburi Al-Quran, ya. Beliau mengatakan, tola lailu li sholatikum,
ini datang musim dingin, isilah musim dingin di malam harinya dengan sholat qiyamul lail. Wa qasuran naharu lisiyamikum fa'aktanimu, dan siang harinya menjadi pendek, maka gunakanlah untuk berpuasa, gunakanlah kesempatan ini. Bapak Ibu, dengan datangnya musim dingin, kandungan amalan soleh kita akan naik. Bapak Ibu, pahalanya akan menjadi berkali lipat. Wudhu jam 2 di musim panas mungkin pahalanya cuma 10, tapi wudhu di musim dingin jam loro wis hujan kricik, jenengan bangun untuk sholat tahajud, ambil air dulu untuk wudhu, airnya yang dingin ini menaikkan pahalanya di sisi Allah. Bapak Ibu, di dalam hadis riwayat Muslim, apa kata Nabi? Ala atulukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang bisa menggugurkan dosamu? Wa yarfa'u bihi darajat, kemudian menaikkan derajatmu di hadapan Allah sehingga engkau mulia di hadapan Allah. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasul. Maka Nabi memberikan kabar kepada para sahabat, isbaghul wudu alal makarih, berwudulah di situasi yang sulit, termasuk di musim dingin, termasuk situasi yang sulit. Barang siapa yang tetap kekeh berwudu, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Bapak Ibu, apa sih kebiasaannya orang-orang soleh pada zaman dahulu di malam hari? Apalagi di malam hari yang dingin, yang waktunya lebih panjang. Ini bisa menjadi contoh buat kita. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, ya, al-hikayatu al-ulama wa mujallasatihim ahabbu alayya. Membaca kisahnya ulama yang sudah meninggal dan duduk-duduk dengan ulama yang masih hidup lebih beliau sukai daripada mempelajari berbab-bab ilmu fikih. Kenapa? Dengan mempelajari sejarah ulama orang soleh zaman dahulu, bisa mempelajari akhlaquhum wa adabuhum, adab-adab mereka, akhlak-akhlak mereka. Coba kita belajar sejarahnya Imam Bukhari. Beliau penulis kitab Sahih Jami, kitab rujukan hukum umat Islam nomor 2 setelah Al-Quran. Imam Bukhari tidak menulis hadis, kecuali beliau mempersiapkan badannya dulu, wudhu dulu dalam keadaan suci, baru menulis hadis. Beliau itu kalau malam hari senantiasa menjaga sholat qiyamul lail 13 rakaat. Setelah sholat, beliau melanjutkan dengan tilawah Al-Quran. Sekali duduk membaca setengah Al-Quran. Satu Al-Quran 30 juz, setengahnya berarti berapa? Tenang nih, 15 juz. Kalau tidak 1/10-nya berarti 10 juz. Dan setiap 3 malam syahdu menghatamkan Al-Quran. Pernah beliau sholat tahajud malam hari, badannya digigit oleh lalat kebo yang menyengat. Imam Bukhari tidak goyah, tidak mengurangi kekhusyukannya. Ketika selesai sholat, bahkan nepuk lalatnya ini, jajan, ganggu aku sholat baik. Seakan-akan ini menganggap gangguan yang sangat remeh, Bapak Ibu. Masya Allah. Selanjutnya Imam Ahmad bin Hanbal dikisahkan oleh anaknya yang bernama, yaitu Abdullah bin Ahmad. Ayahku sehari semalam sholatnya 300 rakaat, Bapak Ibu. Masya Allah. Ketika terjadi fitnah tentang Al-Quran, ada yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Kemudian Imam Ahmad berpegang teguh bahwa Al-Quran ini kalam Allah, bukan makhluk. Maka Imam Ahmad dicambuk oleh penguasa saat itu. Seandainya cambuk
doa yang beliau panjatkan ketika dicambuk Imam Ahmad seperti itu. Makanya ketika dicambuk dengan keras, doanya juga jangan sampai tersingkap auratku. Masya Allah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ketika sakit setelah dicambuk, kata anaknya Abdullah, ayahku hanya bisa sholat sehari semalam 150 rakaat kurang lebihnya, termasuk sholat fardu di dalamnya. Nah Bapak Ibu, setiap 7 hari, Senin, Selasa, Rabu sampai hari Ahad, pasti beliau menghatamkan Al-Quran. Ini penting sekali. Semakin banyak ibadah, semakin sifat buruk kita tidak akan keluar. Karena konsep dari tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan hati, bagi seorang muslim obatnya adalah dengan ibadah. Kalau orang malas ibadah, berarti jiwanya akan semakin kotor dan sifat buruknya pasti akan keluar semua. Sifat iblisnya, setannya, kurang ajarnya metu kabeh. Tapi kalau semakin kuat ibadahnya, yang keluarnya sifat malaikatnya, sabar, jujur, lemah lembut, nerimo, itu yang keluar Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Abu Bakar As-Siddiq disebut rajulun raqiq? Hatinya itu sangat halus. Ketika orang-orang soleh mereka beribadah, mereka merasakan nikmat. Kenapa? Karena merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan ketenangan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan dekat kepada Allah, hatinya lebih tentram, ayem, sumele. Imam Syafi'i, beliau kalau sholat qiyamul lail, sekali berdiri, apa yang beliau baca? Suratul Mi'ah. Mi'ah dari kata ma'in, dari kata mi'ah yang artinya 100 ayat. Jadi sekali berdiri Imam Syafi'i bisa membaca 100 ayat Al-Quran. Padahal nanti saya jelaskan apa manfaat membaca surah di dalam Al-Quran semakin banyak, di dalam sholat ketika semakin banyak. Kalau tidak 50 ayat. Dan di dalam bulan Ramadan kita sering dengar kisah-kisah dari para asatidz, beliau bisa menghatamkan Al-Quran sampai 30 kali. Selanjutnya Imam Malik, Masya Allah, juga hebat dalam urusan ibadah. Ada salah satu sahabat beliau yang bernama Al-Mughirah, malam-malam kayak gini keluar, kemudian berkunjung mendekati rumahnya Imam Malik. Ternyata Imam Malik sedang sholat malam hari, dan Imam Malik membaca surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, bermegah-megah telah melalaikan mereka. Imam Malik baca surah ini sambil meneteskan air mata karena paham artinya. Kalau kita kan imamnya nangis ngopo gitu ya, karena kita nggak paham gitu. Makanya kalau mau beli buku tafsir Al-Quran, jangan dari awal juz pertama. Jadi kan kalau mau buku beli tafsir Al-Quran, dipetil-petil, juz yang terakhir dulu, juz 30. Biar kalau jenengan beli itu kan isinya surat-surat pendek, surat-surat yang sering digunakan dalam sholat. Ketika sholat, nanti sholatnya makin khusyuk karena paham juga tafsirnya yang ada di dalamnya. Maka sampai menjelang subuh, Imam Malik ini nangis mengulang-ulang ayat ini. Karena sudah mendekati subuh, Imam Malik kemudian ruku, sujud, salam. Maka Al-Mughirah pun cepat-cepat pergi, meninggalkan rumahnya Imam Malik, menuju rumahnya, persiapan sholat subuh juga. Ketika sampai di masjid, Masya Allah Bapak Ibu, ternyata Imam Malik ini sudah berada di saf pertama, di tempat yang biasanya beliau itu duduk. Masya Allah, saya jadi ingat ceritanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu. Jadi malamnya ngisi kajian di Pekalongan sampai Jogja pulang, itu jam 2, jam 3 sebelum subuh sudah ada di masjid. Duduk juga di tempat biasanya. Masya Allah Bapak Ibu, memang kekuatan seorang muslim itu di ibadah. Para sahabat itu jarang latihan perangnya. Para sahabat jarang latihan perangnya, tapi mereka tuh kuat-kuat. Kenapa? Karena ibadah mereka lah kuat-kuat.
Bapak Ibu. Ibadahnya kuat, insya Allah fisiknya juga kuat. Sholat itu kayak orang senam, betul. Puasa juga sama, terapi mengeluarkan perkara yang racun di dalam tubuh kita. Kalau Imam Malik ini sekali berdiri tahajud, beliau itu seperti kayu yang tidak akan pernah goyah walaupun dihembus oleh angin. Intinya Bapak Ibu, malam yang dingin, musim yang dingin, orang-orang soleh itu aktivitas utama, tak ulangin nih, aktivitas utama orang soleh di malam hari cuma 2, qiyamul lail dan tilawah Al-Quran. Itu toh orang soleh itu kalau malam hari. Makanya orang yang mampu berjuang malam-malam bangun untuk tahajud, oleh Allah diapresiasi, diberikan penghargaan yang sangat tinggi, dicap sebagai orang yang bertakwa dan dijadikan calon penghuni surga Bapak Ibu. Dalam Quran surah Ad-Dariyat ayat 15 sampai 19, apa yang dikatakan Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah kelak di akhirat akan berada di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Akhidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika musinin. Dan di dalam surga orang-orang yang soleh ini mendapatkan semua yang Allah berikan kepada mereka. Dan dulu ketika mereka masih hidup di dunia ini, mereka adalah orang yang paling suka berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ini yang penting. Ternyata ketika mereka sudah berada di dalam surga, mendapatkan kenikmatan dari Allah, salah satu sebabnya, ciri-cirinya, ketika mereka masih hidup di dunia, mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Nabi Muhammad selama 24 jam sehari semalam tidurnya 3 kali. Habis sholat isya Rasulullah tidur, bangun di sepertiga malam terakhir, kemudian sholat tilawah, selesai itu di 1/6 terakhir Rasulullah tidur lagi. Tidurnya Rasul itu yo nyamping biar gak kebablasan, ya kita kan belakang gitu ya. Nah, jadi nek tidurnya nyamping kan pasti tidurnya gak nyenyak-nyenyak banget. Nah, kemudian dibangunkan dengan adzannya Bilal bin Rabah, datang ke masjid, kemudian sholat berjamaah, aktivitas menjelang zuhur, kemudian Rasulullah juga tidur 15 menitan, dibangunkan oleh adzan sholat zuhur, kemudian sholat zuhur. Jadi Rasulullah itu sehari semalam tidurnya 3 kali, tapi sitik-sitik itu. Nah Bapak Ibu, yang kedua, tidak mungkin orang soleh itu tidak sholat tahajud, kan kasarannya gitu. Pasti kebanyakan orang soleh ketika datangnya malam hari mereka itu bahagia, mereka bisa sholat tahajud. Makanya di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, kebiasaan para asatid, para ulama, orang soleh zaman dahulu, kalau malam hari pasti diisi dengan qiyamul lail. Apa kata Nabi? Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus sholihin. Kerjakanlah oleh kalian tahajud di malam hari, karena perkara itu termasuk kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatu ila rabbikum. Tahajud di malam hari itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa mukaffiratun lissayiat, menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Wa manhatun anil itsmi, dan dosa kita akan diampuni. Makanya Bapak Ibu, cirinya simpel biasanya. Orang yang istiqomah sregep tahajud, wajahnya itu teduh dilihat, cerah. Walaupun nggak pernah skincarean Bapak Ibu ya. Masya Allah, saya sering lihat banget itu saja Allah nek teduhnya luar biasa. Dan inilah sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu. Maka di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, wa afdalu sholat ba'dal faridah, sebaik-baiknya sholat setelah sholat yang wajib, sholatul lail,
yaitu sholat di malam hari. Waktu yang paling afdol monggo jenengan pilih sendiri. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 10:30. Ada yang mengatakan, Pak Dede, nek tahajud dulu kan harus tidur dulu. Ya monggo ya. Karena ingat kaidahnya, semua ibadah itu hukum asalnya adalah haram kecuali ada perintah yang menyuruhnya itu. Jadi kalau mau ibadah itu harus cari dalil perintahnya. Beda dengan kaidahnya makanan. Kaidah makanan itu semua makanan itu boleh dimakan kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi itu juga nggak patok di malam terakhir, di sepertiga malam terakhir. Dalam Fathul Bari dijelaskan, inna salatuhu wa naumuhu kana yakhtalif bil lail wa la yurattib waqtan muayyana. Nabi itu tidurnya, sholatnya tidak tetap. Beliau itu gonta-ganti, ya. Bal bihasabi mata yasarallahul qiyam. Beliau sholat tahajudnya disesuaikan dengan saat beliau yang paling muda. Mungkin habis isya kesel tenanan, tadi siangnya ada kerja bakti tidur, nanti malam baru bangun. Atau kayaknya seger nih, mau habis sholat isya mau langsung tahajud, ya monggo. Jadi tidak ditetapkan. Tapi yang paling afdol memang di sepertiga malam terakhir. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Dawud. Karena yanamu nisfal lail. Nabi Dawud itu setengah malamnya beliau gunakan untuk istirahat. Wa yaqumu thulutsahu. Kemudian di sepertiga malam terakhir Nabi Dawud itu bangun tidur untuk qiyamul lail. Wa yanamu sudusahu. Kemudian di 1/6 malam terakhir Nabi Dawud itu tidur. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Berapa kalau sholat tahajud? Makanya kalau habis bulan Ramadan, kemudian kita masuk bulan Syawal, sholat tahajud masih semangat, Pak? Biasanya masih semangat. Bar Ramadan, Syawal, Lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Besok aja semangat tahajud. Karena sisa-sisa Ramadan tarawih tiap malam masih kerasa. Syawal masih kuat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah mulai teler selanjutnya, mulai meninggalkan mereka. Nah, Bapak Ibu, tadi di awal saya mengisahkan Imam Bukhari yang setiap malam beliau sholat 13 rakaat. Jadi memang kebiasaan Nabi Muhammad kalau sholat qiyamul lail 11, kalau tidak 13. 11 seperti kita sholat tarawih. Kalau 13 bagaimana? Yaitu 22/6 diakhiri 1 dengan witir. Bagaimana Nabi Muhammad melakukannya? Yang pertama rakaat pertama, jadi 1 dan 2. Raka'ataini khafitain. Nabi itu sholat 2 rakaat yang ringan. Dulu saya sholat di Masjid Al-Jariyah waktu masih ngasuh anak-anak yatim. Itu imamnya kan tetap nggak ganti-ganti, nggak boleh ganti. Ketika belum yang imami rakaat pertama di tarawih yang ringan tenanan, cepet tenanan, gur maca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini termasuk rukun sholat. Kalau ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Nah, Bapak Ibu, setelah 2 rakaat yang ringan salam, Nabi melakukan rakaat yang kedua, jadi yang ketiga dan yang keempat. Di dalam hadis disebutkan tsumma shalla raka'atain tawilatain sing tenanan. Sampai-sampai kaki Nabi Muhammad bengkak-bengkak. Jadi grafiknya itu kayak gini. 2 rakaat pertama ringan, 2 rakaat yang selanjutnya tenanan, selanjutnya bawah gitu. Sampai diakhiri 1 rakaat witir. Nah, Bapak Ibu, lah kita ini pilih yang mana Pak Dede? 13 atau 11 atau lebih dari itu? Atau nek 11 berarti nek 2 gimana? Ya enggak apa-apa. Maka di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menjelaskan Bapak Ibu, wala khilaf
annahu laysa fi dzalika ahadun la yuzadu alaihi wa la yanqus minhu. Tidak ada perselisihan. Jenengan lebih dari 11 monggo, kurang dari 11 juga monggo. Wa anna sholatul lail min ta'atil lati kullama zada fiha zadal ajru. Karena qiyamul lail itu merupakan bukti ketaatan jenengan kepada Allah. Kalau jenengan menambah rakaatnya, berarti pahalanya juga menambah. Wa inna ma khilaf fi fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi masalah adalah kita menyelisihi kebiasaan Nabi Muhammad. Wa ma ikhtaruhu li nafsi. Karena Nabi itu memilih 11 atau 13 untuk diri beliau gitu. Bisa diterima? Sampun ngantuk kata ini ya. Tak cepet-cepet ke. Nah, Bapak Ibu, kalau mengqadha salat tahajud di siang hari boleh apa tidak? Boleh. Kalau jenengan lazim biasanya sholat tahajud, tiba-tiba tidak sholat tahajud gara-gara kecapean atau kesiangan. Kemudian tetap pengen melaksanakan tahajud, gelo tadi malam tidak sholat. Kalau siangnya sholat bagaimana? Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi menjelaskan, man nama an hisbihi au an syai'in. Barang siapa yang tidurnya kebablasan atau karena asbab sesuatu sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat tahajud, faqarahu fima baina sholatil fajri wa sholatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qurahi minal lail. Dia boleh mengqadanya di siang hari antara setelah sholat subuh sampai sebelum sholat duhur. Jadi habis sholat duha. Jadi di waktu duha monggo diqadha sampai sebelum duhur. Ingat loh, waktu yang dilarang untuk sholat itu ada jeda 15 menit setelah terbit matahari dan 15 menit sebelum masuk zuhur. Itu di stop. Nah, kalau sholat witirnya jadi yang penting itu witir, Pak. Witir itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Paling sedikit 1, paling banyak 13 rakaat. Yang ideal yang kayak apa? Yang 3 rakaat. 1 rakaat diisi al-a'la, rakaat kedua al-kafirun, rakaat terakhir al-ikhlas, seperti kalau kita sholat tarawih. Masya Allah Bapak Ibu, jam 3 bangun. Sekarang kan ada jam 4. Orang kroso nek wong tangi ku akene wae ning WCC, betul apa betul? Nongkrong 15 menit dan suwe gitu ya. Makanya bangun jam 3 itu sholatnya aja nanti setengah 4 wis mepet. Dan bangun jam 3 habis sholat, terus cari Al-Quran sing enak, sing gede sambil ngopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus baca Quran sambil nunggu muadzin mengumandangkan adzan. Wah, enak tenan, Pak. Plus orang duwe utang. Anake wis gede kabeh. Awake sehat. Gaji yo wis enek. Sapi yo enek, kebun yo enek. Alhamdulillah. Bapak Ibu, jenengan qiyamul lail, jenengan maca Quran, kemudian berangkat ke masjid karena dengar adzan salat subuh sambil bawa duit raketan 2.000, 5.000, 10.000 buat infak dimasukkan ke kotak amal. Masya Allah, sempurna hidup Bapak Ibu pada hari itu. Perkara ini oleh Allah disebutkan dalam surah Fatir ayat 29. Alladzina yatluna kitaballah. Orang yang senang membaca Al-Qur'an. Di sini tidak dijelaskan orang yang senang menghafal Al-Qur'an. Orang yang senang lebih susah lagi. Ini cuma baca tok, yatlu, membaca. Wa aqama shalah. Kemudian orang yang sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang yang senang menginfakkan hartanya dengan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Jadi tidak masalah. Ya, kadang-kala ada masjid yang mengumumkan, Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini untuk pembangunan masjid Hidayatul Islamiyah yang akan kami tingkat menjadi 3 lantai. Nah, hari ini yang nyumbang adalah 1 Bapak Tukino, 2
sedang melakukan jual beli yang tidak akan pernah rugi. Artinya orang bakalan rugi sengsara orang yang senang maca Quran, orang yang senang sholat dan senang berinfak. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sambil menunggu adzan subuh, sambil menunggu imam datang, sambil menunggu imam naik mimbar khatib Jumat, jenengan maca Quran sebanyak-banyaknya. Pokoknya ada waktu luang, baca Quran. Karena pahala membaca Quran itu berbanding lurus dengan jumlah ayat yang jenengan baca. Nek ayat yang dibaca semakin banyak, maka pahalanya juga semakin banyak, Bapak Ibu. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi berkata, "Man qara'a bi mi'atin ayat fil laila, kutiba lahu qunutul laila." Barang siapa pada malam hari dia membaca 100 ayat, maka dicatat di sisi Allah seperti pahala mendapatkan sholat tahajud sepanjang malam. Bayangkan Bapak Ibu. Imam Bukhari sekali baca itu 15 juz, itu berapa ratus ayat. Berarti mikal-mikal pahalanya. Masya Allah. Bapak Ibu insya Allah dirahmati oleh Allah, jenengan pulang pengajian sekarang, sampai rumah ternyata di depan rumah ada 3 ekor sapi lemu-lemu, beratnya satunya sapi 100 ton up, limosin tur lagi meteng, orang siji telu mulala hibahan dari Pak Seno gitu ya. Senang apa mboten iki? Senenge ra jamak gratis. Bayangkan Bapak Ibu, pahalanya membaca Al-Quran di dalam sholat itu lebih baik daripada 3 ekor sapi ini. Kalau di dalam hadis ini disebutkan 3 ekor unta. Apa kata Nabi? Ayuhibbu ahadukum idza raja ila ahlihi an yajida fi thalatha khalifatin idhamin siman. Maukah di antara kalian pulang ke rumahnya, di depan rumah ada 3 ekor unta yang gede-gede lemu-lemu tur lagi meteng, seneng opora? Maka para sahabat kulna na'am, yo seneng tenanan toh ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Qala fathalatu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fis shalah khairun lahu. 3 ayat yang kalian baca di dalam sholat itu pahalanya lebih baik daripada mendapatkan 3 ekor unta yang gede-gede lemu-lemu tur lagi meteng. Masya Allah. Jadi nek jenengan sholat sunnah disuwe-suweke wae maca ayate. Nah, diitung wae Al-Kautsar 3 ayat berarti 3 ekor unta ya. Nek Al-A'la itu kan lumayan banyak, berarti berapa ekor unta itu ya. Tapi sholatnya juga mikir unta Pak, tetap mikir fokus ke ayatnya itu ya. Nah Bapak Ibu, dan Al-Quran ini akan mendatangkan pertolongan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena besok di akhirat dia akan datang memberikan pertolongan kepada yang membacanya. Bapak Ibu, siang harinya di musim dingin itu waktunya mencari ghanimatul baridah, harta rampasan perang yang dingin. Apa harta rampasan? Jenengan tidak perlu mengeluarkan ekstra tenaga, jenengan tidak perlu berletih lelah mendapatkan pahala puasa, karena di musim dingin udara yang sejuk, jenengan tidak merasakan dehidrasi yang sangat berat. Termasuk bapak-bapak yang kerja di jalan, mengaspal, ngecor, kalau sambil puasa di musim dingin orang pati kerosok, betul apa betul? Inilah ghanimatul baridah. Bapak Ibu, nek jenengan lagi musim hujan, pasti neng masjid gawa payu, kan berlindung dari air hujan. Atau yang naik motor pasti pakai mantel. Kalau yang naik mobil, yo selamat orang kehujanan. Bapak Ibu, yang paling kita takutkan besok di akhirat adalah panasnya api neraka. Yang saya sampaikan kemarin di Masjid Amanah, salah satu neraka Sakhar yang panasnya itu kalau membakar tubuh kita itu sampai ke sumsum tulang kita itu terbakar sampai hangus. Kalau kita masak daging, kadangkala kalau masaknya tidak terlalu lama, yang matang cuma luar, dalamnya masih mentah. Kalau api neraka itu sekali membakar orang, dadanya kebakar,
ulu hati, jantung itu kebakar semua Bapak Ibu. Dan kita harus berlindung dari panasnya api neraka itu dengan tameng puasa Bapak Ibu. Innama syiyam junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Sesungguhnya puasa itu akan menamengi seseorang dari panasnya api neraka. Dan Bapak Ibu, kalau yang memiliki jenengan kerasa sendiri, psikisku aku ki wongan nesunan, saya itu temperamentalnya jelek, temperamental marah, maka dianjurkan memperbanyak puasa. Karena saya ikut grup terapi nutrisi, ternyata berlapar-lapar hari Senin dan hari Kamis itu mengobati segala penyakit, bahkan bisa mengobati berbagai penyakit Bapak Ibu. Artinya memperbanyak puasa ini mendatangkan banyak manfaat. Dan insya Allah di akhirat puasa dan Al-Quran fayusaffa'ani, dua-duanya akan datang kepada Allah memberikan pertolongan. Bapak Ibu insya Allah dirahmati oleh Allah. Dan di musim yang dingin ini, siangnya kita isi dengan puasa. Ketika kita berpuasa, doa kita akan lebih mustajab. Terakhir, di dalam beramal soleh, kita jangan memperhatikan selalu banyaknya. Banyak itu yang bagus, tapi kualitas itu yang lebih bagus. Karena kata Allah dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah mengatakan Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kepada kalian siapa di antara kalian ahsanu amalan, yang paling baik amalannya. Di dalam ayat ini tidak dijelaskan aktsaru amalan. Aktsaru kan artinya banyak. Kalau ahsan itu artinya bagus. Jadi Allah menitikkan ke kualitas, bukan ke banyaknya. Sedikit tapi penuh keikhlasan sesuai ittiba Rasul, itulah amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada banyak, ikhlasnya kurang, tidak sesuai dengan ittiba Rasulullah, kelengar malahan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Maaf nih, kepanjangan nih, punjul 5 menit. Jadi intinya, menyikapi datangnya musim dingin, musim hujan seperti ini sampai Januari besok biasanya kan. Januari hujan sehari-hari. Jangan jangan sedih. Ini kata Nabi adalah musim seminya bagi para ahli ibadah. Siang harinya diisi dengan puasa, malam harinya diisi dengan qiyamul lail dan tilawah Al-Quran. Semoga di musim dingin ini kita semua yang hadir diberikan rahmat, diberikan kekuatan, mampu mencari amalan soleh sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, materinya sudah selesai. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ibu-ibu yang di luar ataupun bapak-bapak yang di dalam, monggo dipersilahkan. Kalau bisa saya jawab, saya langsung jawab. Kalau tidak bisa, saya jadikan PR gitu ya. Saya pernah dengar Rasulullah itu kalau dingin itu istirahatnya setelah sholat zuhur, tapi kalau musim panas sebelum sholat. Istirahatnya ya istirahatnya maksudnya istirahat tenang ya sholat. Wah, ini ilmu baru ini. Baru dengar saya. Nanti saya cari. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau musim dingin itu sebelum sholat. Kalau musim panas sesudah sholat duhur. Oh, failahnya qiyamul tidur malam di siang harinya. Alhamdulillah ini ada tambahan. Nanti saya cari lagi gitu ya Pak ya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Memang di dalam hadis yang dijelaskan dalam kitab Fathul Bari yang saya sampaikan tadi,
perkara istirahat Rasulullah tidak tetap. Inna salatuhu wa naumuhu kana yakhtalif bil-lail wa la yurattib waqtan muayyanan. Menurut penjelasan dalam kitab Fathul Bari, memang tidurnya beliau dan qiyamul lailnya beliau itu tidak tetap dalam satu waktu. Beliau tidur atau istirahat sesuai dengan kondisi yang mudah untuk beliau. Misalnya lagi capek bener, yuk langsung tidur gitu. Jadi tidak tetap. Mungkin apa yang disampaikan Pak Wondo bisa jadi iya, karena Rasulullah tidak tidur dalam satu waktu yang tetap. Monggo Bapak Ibu, ada lagi sampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu setelah mendengarkan paparan judul tentang musim dingin, musimnya bagi para ahli ibadah, bisa memperbaharui semangat jenengan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita akhiri kajian malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana